As-salah. Yang ketiga, sahabatmu, kalau engkau ingin cari sahabat, yang kedua adalah as-salah, baik. Dia orang baik. Jauh dari maksiat. Jauh dari dosa. Bukan tidak dosa, tidak ada orang tidak berdosa, akan tapi dia adalah orang yang menjaga diri. Fala tashab fasiqan, jangan engkau bersahabat dengan si fasik, pelaku-pelaku dosa-dosa gede. Bukan berarti kita mesti benci mereka, tidak, akan tapi kita menjaga diri kita. Jangan sok menjadi penyelamat untuk mereka, tapi pada akhirnya kita tenggelam juga. Yang banyak sok itu. Fala tashab fasiqan. Jangan kau berkawan dengan orang fasik. Kadang-kadang kita ini merasa, oh saya hebat, saya bisa mempengaruhi dia. Sombongnya itu yang menjadikan dia runtuh. Akan tapi dengan orang fasik, dengan kasih sayang. Kalau perlu mengingatkan, nanti akan diingatkan. Tapi dengan cinta, dengan kasih sayang. Pertama adalah menjaga diri kita. Sebab kalau kita tidak menjaga diri kita dulu bergabung dengan dia, bukan tambah dia baik. Bahkan dia bisa jadi, karena ternyata kita tidak menjaga diri, sehingga kita pun ternyata punya kejelekan, si fasik lebih pandai belajar kejelekan dari kita. Mungkin kita seorang ustadz misalnya. Action, saya ingin nolong si fasik. Lalu saya mencoba bergabung dengan mereka, dengan cara mereka. Bergaul dengan mereka. Bukan si fasik kembali kepada kebaikan. Si fasik diam-diam berkata, ustadz aja kayak begini lah. Ngapain juga saya jadi orang baik, lu kan? Dia lebih rusak gara-gara si ustadz ini yang mencoba bergaul dengan mereka dengan cara tidak mengedepankan akhlak. Sok pengen menyelesaikan permasalahan dia. Tidak, kita akan ke bawah. Makanya berkawan orang yang tidak baik itu membahayakan. Di saat kita punya kemampuan, itu pun kita harus tahu bagaimana kita mengingatkan dia agar tidak lari. Yang jelas, wong memilih kok. Bersahabat kan memilih. Selagi dia membahayakan kamu, jangan diambil sebagai sahabat. Itu saja, selesai. Adapun jika ada orang tidak baik, sudah menyelesaikan Allah nanti. Adapun dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, ada babnya beda. Bahkan amar ma'ruf nahi mungkar itu dengan catatan kita tidak masuk ke dalamnya. Tidak tercerubus. Sebab kalau kita masuk di dalamnya, berarti kita tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Bohong. Kita melarang orang, kita mengajar orang jangan minum minuman keras. Tapi kita minum. Bagaimana? Nggak akan diterima. Fala tasab man sa'a khuluquhu, jangan engkau bergaul dengan orang yang jelek akhlaknya. Walladzi la yamliku nafsahu 'indal ghadabi wasyahwati, dia orang yang tidak mampu menahan amarah. Kalau lagi emosi nggak bisa menahan, oh naudzubillah. Ini salah ya, bukan salah, itu husnul khuluq, balik lagi situ. Ngelompat-lompat kitabnya, baik. Fala tashab fasikan musiran ala maksiatin kabiratin, jangan engkau bergaul dengan orang yang fasik. Fasik itu biasa dengan dosa-dosa kecil, ngentengin dosa, bahkan ketawa-tawa dengan dosa, atau pelaku dosa gede seperti minuman keras, zina, judi dan seterusnya. Jangan bergaul. Musiran ala maksiatin kabiratin, orang yang biasa dengan dosa-dosa, apalagi dosa gede. Lianna man yakhafullah la yusirru ala kabiratin, sebab orang itu kalau ada rasa takut kepada Allah, susah dia terus-menerus melakukan dosa. Ada dosa tapi langsung tertutup dengan penyesalannya, ditutup dengan penyesalannya. Wa man la yakhafullah la tu'man ghawailuhu. Kalau orang tidak takut kepada Allah, la tu'man, tidak akan bisa dirasa aman ghawailuhu, gangguan-gangguannya. Kalau orang tidak takut kepada Allah, kita tidak akan aman dari gangguannya. Sebab orang tidak takut kepada Allah, bisa saja dia menyaci kita karena tidak takut kepada Allah, mengambil barang kita, menjerumuskan kita, dan lain sebagainya. Kenapa dia tidak takut kepada Allah? Kalau sudah tidak takut kepada Allah, dia bisa berbuat apa saja. Bal yataghayyar bi taghayyuril ahwali wal a'radi, akan tapi dia berubah-ubah sesuai dengan kepentingan, maka dia akan merugikan kita yang jelas. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman kepada Nabi kepada baginda Nabi Muhammad SAW, la tuti wa la tuti man aghfalna qalbah. Jangan kau patuh bersahabatkan, jangan kau patuhi dengar orang yang telah aku bikin lalai hatinya. Andzikiran, dari menyebut nama Allah, yang sering bermaksiat, selalu melakukan kesalahan. Hati-hati
Jangan bergaul dengan orang seperti itu. Wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta. Nah ini. Mengikuti hawa nafsunya. Dan dia dalam segala urusannya berlebihan. Jadi, sudah nggak benar. Melakukan, ya, kalau ada orang melakukan kesalahan, dia pasti berlebihan dalam kesalahannya. Kan? Dia bangga dengan kesalahannya. Dia fasik. Bukan seperti ada orang yang di saat melakukan kesalahan menyesal, bahkan dosanya dosa kecil tapi seperti dosa gede bagi dia, karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakhdhar, maka waspadalah, hati-hati suhbatal fasiki, berkawan dengan orang fasik. Fa inna musyahadatal fisiki, sebab melihat kefasikan, fasik pelaku dosa gede, pelanggaran dosa. Kalau kita melihat dosa besar di mata kita, wal maksiati, kalau kita melihat kemaksiatan, alat dawami, terus menerus, ada orang begini melakukan kehinaan di depan kita, melakukan kesalahan di depan kita. Coba renungi nih, hayati. Jika kita terus menerus melihat kemaksiatan terjadi di depan mata kita, itu mungkin di rumah kita, mungkin di kelas kita, di sekolah kita, yang terjadi pada kawan kita terus menerus, apa yang terjadi? Tazilu an qalbika karahiyatul maksiati, yang menjadi masalah berat sekali. Yang jadi masalah hati. Hati menjadi tidak merasa benci dengan kemaksiatan karena sudah biasa dilihat. Sehingga tidak ada ingkar lagi karena sudah melihat di keluarganya, di ini. Ya sudahlah, mau apa lagi? Naudzubillah. Dan nanti pada gilirannya dia pun tidak akan ragu melakukan kejahatan serupa. Wa yuhunu 'alaika amruha. Wa yuhunu 'alaika amruha, dan akan ringan urusan maksiat, jadi kecil. Naudzubillah, enggak peduli dengan maksiat. Lidzalik, oleh sebab itu, hana 'alal qulubi maksiatul ghibati, sehingga ada sebagian orang lihat. Hana, ringan, enteng maksiat menggunjing, lihat. Biasa, akhirnya apa? Karena pergaulan yang salah, ngomongin kejelekan orang, kejelekan mulai dari kiai, ustadz, sampai pejabat, artis, diomongin, gunjing. Li'ulfihim lah, karena sudah biasa. Biasa menggunjing, ngomongin kejelekan orang menjadi ringan. Padahal gunjing dosa gede. Dosa gede sekali. Bahkan orang-orang ini kelas ustadz sekalipun. Law ra'aw khataman min dhahabin aw malbus min haririn ala fakihin. Sehingga seandainya melihat seorang ahli fikih itu menggunakan cincin emas. Cincin emas adalah haram. Menggunakan cincin emas adalah haram. Mungkin seseorang langsung ingkar kalau lihat, mohon maaf, ada ustadz di mimbar cincinnya emas, atau melakukan satu dosa di mimbarnya pakai cincin emas. Mungkin satu jamaah ingkar semuanya. Yang ngerti ilmunya, astagfirullahaladzim, ke ustadz pakai emas, la ilaha illallah, pakai emas. Sementara di saat ustadz yang menggunjing pun sudah biasa saja. Padahal dosa menggunjing lebih gede daripada pakai emas. Lastadda ingkaru ma'aleh. Kalau seandainya ada seorang ustadz pakai cincin emas, ingkar ya Allah, ini ustadz gak suri toladan dan sebagainya. Akan tapi ternyata di saat ada gunjingan pun menjadi diam. Wal ghibatu, ada pun menggunjing asyaddu min dzalika, lebih serem daripada itu semuanya. Lebih serem daripada menggunakan cincin emas. Menggunakan cincin emas semua dosa. Akan tapi dibanding menggunjing. Menggunjing urusannya dengan orang. Dosa kepada sesama manusia. Dan dosa dengan sesama manusia itu besar. Di hadapan Allah. Cara mohon ampunnya adalah berat. Disebutkan para ulama bagaimana cara tobat kita kalau kita menggunjing seseorang. Yang pertama harus ada penyesalan dan kesadaran dari kita. Kalau menggunjing dosa gede menghabiskan pahala kita. Baik, kita sudah ngerti. Lalu saya pengen tobat. Tobatnya adalah pertama, banyaklah memohon ampun untuk orang yang kita gunjing. Menggunjing itu adalah menyebut sesuatu yang orang tersebut tidak senang kalau mendengar omongan kita. Jadi cara tobatnya adalah setelah menyesal adalah yang pertama adalah setelah menyesal. Yang pertama adalah tobatnya adalah perbanyaklah memohon ampun untuk orang tersebut, itu sabda Nabi. Dan yang kedua adalah sebutlah kebaikan orang tersebut di tempat engkau menyebut kejelekannya.
Di saat kita pernah menyebutkan jelekan seorang di mimbar ini, maka saya balas di mimbar ini, saya ganti dengan kebaikan yang saya sebut. Semoga Allah memberikan pada kita pemahaman yang benar. Ilmu yang manfaat. Kemudian, wala yakuna harisan 'ala dunya, jangan punya sahabat yang dia itu pecinta dunia. Pecinta dunia itu bukan orang kaya, bukan. Akan tapi orang yang tamak dunia mengalahkan urusan akhiratnya. Mohon maaf, jangan salah, bukan ini orang kaya, bukan. Orang kaya banyak yang hatinya zuhud. Tidak cinta dunia. Tapi ini si tamak, si rakus, biarpun si fakir rakus, lihat. Dia ngajari berbisnis yang haram, mengambil yang haram. Karena biasa dengan ketamaan kerakusannya. Fasuhbatul harisi, kalau kita berkawan dengan orang yang rakus, ala dunia, terhadap dunia itu adalah samun qatilun, adalah racun pembunuh. Li'anna ittiba'a majbulatun ala tashabbuhi wal iktida. Kenapa? Karena karakter itu akan niru dan mencuri. Karakter mencuri karakter yang lain. Kalau kita berkawan dengan orang yang seperti itu, yang cinta dunia, lihat kita akan ke bawah. Mohon maaf, setiap hari dia cerita tentang koleksi. Walah, koleksi tentang mobil mewah, Masya Allah. Setiap hari ngomong, rumah megah, saya akan punya rumah nanti di sana. Itu rumah elit itu. Sampai kuburan saya pengen di sana. Wah, action begitu. Saya nggak biasa pakai cincin begini, baju Allah. Kita mendengar saja, terpengaruh. Sehingga diam-diam kita merasa tidak nyaman pakai baju biasa, nggak pakai merek. Handphonenya sudah merasa disembunyikan, padahal handphone sudah masih dipakai. Gara-gara ketemu kemarin orang yang sombong banget, bahwasanya, oh handphone begini, ini handphone begini, saya beli gini, ini. Akhirnya kita diam-diam menyembunyikan handphone kita, merasa malu. Baju kita sudah tidak bermerek, menjadi malu. Lah ini kan samun qatil. Makanya kalau kita berkumpul dengan orang yang usok bicara tentang merek mobil, punya juga enggak kadang. Action aja. Wah mobil ini, nanti saya pengen punya ini. Hayalannya urusan dunia. Diam-diam kita pun terpengaruh, lalu masuk ke hati kita cinta dunia. Karena itu tadi, karakter dengan karakter sering meniru dan mengikuti. Balat taba' yasriku minat taba'. Jadi tabiat itu, watak itu mencuri watak. Min haitsu la yadri, tanpa kita sadari. Diam-diam. Makanya kalau dalam lingkungan yang biasa membanggakan dunia, makanya termasuk nasihat yang kami sampaikan, jangan biasakan kita mengagung-agungkan dunia, terkagum-kagum dengan gebiar dunia, maka itu akan beracuni hati kita. Ternyata bukan hati kita, siapapun yang duduk dengan kita akan mengagungkan dunia. Teracuni oleh kita, karena kita sering mengagung-agungkan dunia. Wamujalasatul harisi tazidu firsik. Duduk dengan si rakus akan menjadikan kita rakus. Duduk orang pandai bersyukur menjadikan kita pandai bersyukur. Wa mujalasatu zahidi, duduk dengan orang yang zuhud, yang tidak cinta dunia. Tazidu fi zuhdika, akan menambahkan kezuhudan, menjadikan dirimu biarpun kaya raya harta melimpah, tetap menjadi orang yang tidak cinta dunia. Semoga Allah mudahkan dunia untuk kita dan semoga Allah menjadikan dunia di tangan kita, jangan menjadikan dunia di hati kita. Hati tetap aman, hati tetap aman. Dunia baik dan akhirat baik. Ini saja. Itulah kawanmu, bukan si tamak. Kalau engkau berkawan dengan orang yang swag action, pakai bajunya harus merek, terus gengsian. Makan di warung biasa nggak mau, action, Anda ke bawah. Biarpun Anda fakir nyungsep, pengennya makan di tempat yang keren. Terbawa coba pasti. Ayo, action, gaya-gayaan. Orang kampung sekolah di kota, temannya kebetulan orang kaya semuanya. Waduh, action. Pulang ke rumah, Masya Allah, padahal orang tuanya juga tidak mampu. Gayanya kalau cerita kepada teman-temannya di kampung, Masya Allah. Apalagi di televisi ada satu promo coklat begitu yang harganya mahal dan sebagainya. Wah, action dia. Waduh, saya di kampus biasa makan itu. Ya Allah, itu makanku favoritku. Padahal di kampusnya pun hanya dikasih sepotong oleh temannya. Tapi action sudah pengen tampak kalau dia adalah keren. Karena berkawan dengan orang yang mengagungkan kebiaran dunia, pada akhirnya pun kita mengagungkan dunia, menjadi cinta dunia. Rugi, maka pilihlah kawan yang benar. Semoga Allah menjadikan kita santri-santri yang hebat. Sukses dunia akhirat. Wallahu a'lam bishawab.